I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
ku bersyukur kepada Allah Bapa yang di surga atas segala kemurahan dan cinta kasihnya bagi kita, telah merelakan Putra Tunggalnya yang Maha Kudus turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Mari bernyanyi puji namanya, mengagungkan kebesarannya. Bahkan yang patut disembah, yang patut dipuji umat manusia. Jangan bersuka cita, sambut Yesus sahabat yang setia. Bagaimana yang patut dipuji dan patut disembah seluruh umat manusia. Bersorak dan bersuka cita, sambut Yesus sahabat yang setia. Dia raja segala raja, sang penebus dosa umat manusia. Mari puji namanya, kita mengagungkan kebesarannya. Dia patut disembah seluruh umat manusia. Bersorak dan bersuka cita, sambut Yesus sahabat yang setia. Dia raja segala raja, sang penebus dosa umat manusia. Mari bernyanyi puji namanya, untuk mengagungkan kebesarannya. Karena yang patut dipuji, yang patut disembah seluruh umat manusia. Bersorak dan bersuka cita, sambut Yesus sahabat yang setia. Dia raja segala raja, yang menebus dosa umat manusia. Dia raja segala raja, sang penebus dosa umat manusia. Puji Tuhan. Haleluya.
pujian kita, malam kudus seni-seni. Haleluya. Saya beri semua kita berdiri di hadapan Tuhan.
Yang saya didik ini, ya, coba berdiri dulu semua yang saya pernah didik. Coba saya mau lihat dulu. Ya, wah ada di belakang juga ya. Ya, sampai dengan ketua majelis daerah. Ya, silakan duduk semua. Terima kasih. Berarti saudara, kalau penilaian mereka saya masih kelihatan muda, puji Tuhan saudara. Ya, saya rindu sekali di masa tua saya mau keliling-keliling saudara. Dan nanti tahun depan saya ambil waktu untuk ke Pulau Nias. Itu sudah rencana saya. Tiap tahun saya cuma sekitar Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Tapi saya ingin supaya Tuhan masih izinkan saya hidup, saya mau keliling sampai di pulau-pulau. Ini nanti mulai tanggal 17 sampai tanggal 27 Desember saya ada di Pulau Jawa, Jawa Barat, melayani Natal di sana sampai tanggal 25 Desember pun saya sudah ada jadwal di Pulau Jawa, Jawa Barat. Baru tanggal 9-10 Januari Natal di Kalimantan Barat. Jadi saya padat sekali sehingga saya mau ambil waktu untuk kesini sebenarnya sulit sekali. Ya, karena sesudah ini Natal di Sab tanggal 6, kemudian dari tanggal 7 sampai tanggal 16 saya punya pelayanan untuk seluruh Sumatera Selatan. Jadi 1 bulan lebih sampai Januari saya punya jadwal ini penuh. Jadi saya bersyukur bisa datang sini sehingga tapi saya terhibur sekali karena ketemu dengan yang bekas saya didik. Ya, saya sudah sampaikan tadi ketua MD ini 30 tahun yang lalu murid saya. Ya, jadi dan dia sudah jadi ketua majelis daerah. Saya belum pernah jadi ketua. Dulu waktu saya bendahara majelis daerah di Sumatera Selatan, Bapak Pendeta Thomas juga bendahara di Sumatera Barat. Kami berdekatan kamar. Saya bilang sekarang sama kita ya, bendahara sama-sama. Sekarang dia sudah lewat saya. Ya. Tapi yang menghibur saya adalah ketemu dengan bekas saya didik, air mata saya yang tanpa saya sadari keluar air mata sendiri waktu mendidik mereka dalam mengajar dan berdoa. Ya, bukan cuma keringatan sampai air mata harus keluar, terhibur karena mereka masih bertahan 30 tahun. Bayangkan masih bisa bertahan, berarti Tuhan hiburkan saya sehingga air mata saya tidak jadi keluar lagi karena saya lihat sungguh Tuhan luar biasa. Hasil jerih payah saya di dalam Tuhan tidak sia-sia. Jadi terima kasih kalian hamba-hamba Tuhan bisa bertahan di Mentawai, sekalipun ada 1 angkatan 8 yang korban, Stanley Goni, ada yang mati di pelayanan di Mentawai. Dan saya memang baca dia punya ayat emas, aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun. Jadi memang dia sudah pasrah untuk ini. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan kalian masih bisa bertahan dan sudah banyak jemaat yang bisa dimenangkan buat Tuhan. Saya 3 kali mau keluar dari sekolah Alkitab karena siswa-siswi punya kepala angin. 3 kali saya mau keluar, tak tahan saudara. Ya, sudah, karena kalau jemaat kan masih kasih kolekte, kasih perpuluhan. Kalau kita semua untuk sekolah, bukan untuk saya. Kalau mereka kalau jemaat bisa bawa ulu hasil atau di saat tidak ada ulu hasil, mau dapat dari mana? Tapi kelakuan mereka minta ampun saudara. Itu bikin saya 3 kali hampir keluar. Untuk Tuhan
Tiap kali saya mau keluar hampir mati, 3 kali hampir mati. 3 kali ada banyak tawaran saya jadi gembala saja kata, tapi ya tidak, Tuhan tidak izinkan. Jadi sampai hari ini saya masih di sekolah Alkitab Palembang, tidak ada penggembalaan. Ya, saya bersyukur tidak dikasih waktu karena waktu malam pertama hilang semua saya punya bahan khotbah karena dikasih waktu. Om jangan lewat ya, jangan lewat 30 menit atau 40 menit. Ini malam tidak ada bisikan buat saya. Tidak ada bisikan. Mau dengar firman Tuhan? Ya, mari kita baca ayat pokok dulu saja saudara-saudara. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ini ayatnya sebenarnya panjang, tapi temanya hanya diambil di kalimat paling terakhir. Saya akan baca, saudara juga bisa ikuti. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Banyak yang saya harus khotbahkan sebenarnya ini, cuma karena dikasih batas satu topik aja, Raja Damai. Jadi saya akan bicara khusus Raja Damai. Tapi saya mau tegaskan di sini kepada saudara bahwa Raja Damai, Yesus di sini dinubuatkan sebagai Raja Damai. Ini kalau kita lihat Alkitab, Yesus nanti akan menjadi raja bagi seluruh manusia yang masih hidup tentunya. Itu pada masa kerajaan 1000 tahun. Jadi nubuatan Yesus Raja Damai tidak terjadi secara umum untuk sekarang. Apalagi banyak nubuatan firman Tuhan bahwa bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa. Jadi tidak ada damai, tidak ada. Nanti terwujud ayat ini adalah waktu kerajaan 1000 tahun. Berarti kita harus lewati dulu beberapa hal. Mari kita akan lihat dulu saudara supaya pengetahuan sedikit tentang Alkitab. Kita lihat Sakaria karena kita harus membahas ada segi politiknya, tapi saya bukan singgung politik, saya bicara firman Tuhan. Karena kalau bicara tentang politik tidak boleh bicara di sini. Cuma karena disinggung dalam firman Tuhan, saya harus jelaskan ini supaya jangan salah bertindak kita. Ya, saya sampaikan ini supaya hamba-hamba Tuhan juga harus tahu ini. Dan kita salah berdoa, salah bertindak. Sakaria pasal 14. Kita lihat penggenapan Raja Damai nanti di Sakaria pasal 14 ini. Mulai ayat yang pertama, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi, di tengah-tengahmu aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem.
di sebelah timur Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat terakhir 5. Maka tertutuplah lembah gunung-gunung ke sebelah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Ayat 5 di sini bagian terakhir, inilah pemerintahan Allah dalam pemerintahan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun bersama-sama orang kudus. Jadi nubuatan Yesus sebagai Raja Damai akan terwujud di ayat yang kelima bagian terakhir. Nah, untuk sampai di ayat 5 yang terakhir, ada beberapa peristiwa yang saya harus jelaskan di sini berkaitan dengan situasi dunia. Sehingga ini harus menjadi bahan kita berdoa, sebab saudara, ada banyak saya lihat di YouTube menjelaskan tentang Israel akan menang. Padahal saudara, untuk mewujudkan Raja Damai, Israel harus kalah. Sejak tahun 1948, Israel menang terus dalam setiap pertempuran. Tapi nubuatan Zakaria pasal 14 ini, Israel dikalahkan. Berarti ini belum digenapi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan peristiwa perang ini, tetapi ini kode, tanda harus kita perhatikan sebagai umat Tuhan. Andai kata masih menang, puji Tuhan. Tapi andai kata akan kalah, nubuatan Zakaria ini akan digenapi. Mari kita lihat ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut. Ini kekalahan Yerusalem. Kota ini akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah daripada penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, dan seterusnya. Saya cuma mau sampaikan di sini bahwa nubuatan Zakaria pasal 14 ini harus digenapi, berarti Israel harus kalah. Siapa yang berdoa untuk Israel menang? Ini tidak cocok dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan Israel kalah, Yerusalem akan ditaklukkan. Dan ini banyak ayat yang menyinggung saudara. Kalau saudara baca Wahyu, kitab Wahyu, nubuatan Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayat 2, di situ juga dijelaskan bahwa kota suci Yerusalem akan dipijak-pijak oleh bangsa kafir. Ini dulu akan terjadi, baru kerajaan 1000 tahun damai, baru ada Raja Yesus Kristus yang akan memerintah. Jadi kita akan melihat dulu kekalahan daripada Israel. Yerusalem akan diduduki, baru perang Harmagedon. Ayat yang ketiga di situ adalah perang Harmagedon, waktu kedatangan Tuhan. Ayat yang ketiga, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ini sudah Tuhan yang berperang. Jadi menang dulu bangsa-bangsa lain, kalah dulu Israel,
baru nanti kan kalah lagi di perang Harmagedon, yaitu karena Yesus akan datang menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Itu berarti sudah kedatangan Yesus kedua kali, menjemput kita semua. Bahkan dia akan bawa kita, karena Yesus berjanji di mana dia ada, di situ juga kita akan ada. Yohanes pasal 14. Jadi Yesus akan menginjakkan di Bukit Zaitun dan seluruh dunia akan menjadi kerajaan Kristus. Itulah Yesus sebagai Raja Damai. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dalam kerajaan 1000 tahun damai tidak ada orang fasik, tidak ada antikris, tidak ada setan juga sudah dirantai, semua tinggal ada orang percaya. Itu sebabnya dikatakan kerajaan itu adalah kerajaan 1000 tahun damai. Nah, saudara-saudara, yang bahayanya saudara-saudara, kalau akhir dari perang ini Israel kalah. Sebab ini Israel, kenapa Israel ini harus direbut jadi tempat dipijak-pijak oleh bangsa kafir? Menurut Alkitab, mari kita lihat, baca dulu Wahyu pasal 11. Maksud supaya tahu bahwa Yerusalem itu akan dipijak-pijak. Itu nubuatan. Baca 11 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, tongkat penunjuk rupanya, dan dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang berada di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci Yerusalem 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1 masa 2 masa. Jadi Yerusalem ini akan dikuasai oleh antikris. Itulah saya kasih tahu, hati-hati kalau Israel kalah, Yerusalem ditaklukkan, berarti antikris berkuasa. Nah, kalau antikris berkuasa kita belum disingkirkan, berarti kita masuk pada masa antikris. Sehingga pelajaran Alkitab yang saya selalu ajarkan di kelas, Hamba sudah tahu bahwa sebelum antikris menguasai dunia, kita harus sudah disingkirkan dulu di tempat yang aman supaya tidak mengalami aniaya. Sebab Wahyu pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 6, kalau sampai antikris sudah menguasai dan kita ketinggalan di situ 5 bulan pertama selama 3,5 tahun itu tidak ada kematian. Kematian diangkat, sudah putus leher masih bernapas. Itu siksa luar biasa menurut ayat 6 di Wahyu pasal 9. Sehingga kalau kita perhatikan kekalahan nanti Israel itu tanda berarti antikris menguasai dunia. Tapi kalau Israel menang, ini tidak akan digenapi Zakaria 14. Padahal firman Tuhan katakan Yesus belum akan datang ke dalam dunia ini sebelum segala sesuatu itu digenapi. Jadi harus digenapi. Jadi kita lebih baik berdoa begini, Tuhan terserah Tuhan lah, mau menang atau kalah terserah Tuhan, karena firman Tuhan harus digenapi. Amin. Mau kalah juga tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau kita tidak siap jadi gereja untuk disingkirkan, itu jadi masalah. Itu sebabnya untuk hari-hari kita menanti siapa yang nanti akan menang atau siapa akan kalah untuk perang di Israel ini, lebih baik bersiap menanti kedatangan Tuhan. Amin. Kapan itu akan terjadi? Karena inilah firman Tuhan yang harus digenapi. Lebih baik bersiap. Haleluya. Tolong hamba-hamba Tuhan kasih tahu kepada jemaat yang belum hadir. Karena saya besok sudah berangkat, tanggung jawab kalian harus kasih tahu. Harus jadi gereja yang kudus, suci,
tidak bercela, supaya kita bisa disingkirkan. Karena ada janji dalam Alkitab, dipelihara. Wahyu pasal 12 ayat 14, kita akan aman selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, jauh daripada mata ular, jauh dari aniaya. Kita disingkirkan di satu tempat, belum ke sorga. Nanti waktu Yesus datang baru kita diangkat ke sorga, baru ketemu di sana. Baru waktu Yesus datang kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Itu dalam Zakaria pasal 14. Di situ ayat 3, ayat 4, waktu Yesus datang, ayat 4, dia akan menginjakkan kaki di Yerusalem. Waktu itu terjadi di Bukit Zaitun, waktu itu terjadi gempa bumi yang besar, dan waktu itulah perang Harmagedon. Itu kedatangan Tuhan. Dan itulah dimana kita nanti akan ketemu dulu di udara menurut 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-16. Kita yang masih hidup sampai Tuhan Yesus datang akan diangkat ketemu dengan orang-orang yang bangkit lebih dulu. Orang yang mati di dalam Tuhan sudah bangkit lebih dulu, kita akan ketemu. Situlah pertemuan di udara bersama Yesus. Dan di mana Yesus ada, di situ kita akan ada sesuai janji Tuhan. Sehingga ada pertemuan untuk selama-lamanya dengan orang yang sudah mendahului kita. Haleluya. Jadi Raja Damai yang dinubuatkan dalam pasal yang ke-9 ini adalah nanti akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi kenapa Yesus katakan telah lahir untuk kita Raja Damai itu? Berarti yang dia maksudkan Raja Damai ini, pertama kedatangan Yesus sebagai Raja Damai adalah mendamaikan saya dan saudara dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Itulah tujuan utama. Mari kita lihat dulu Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Tujuan Tuhan Yesus sebenarnya ada dua, yaitu ayat 21 dan ayat yang ke-23. Tolong baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, itu yang pertama. Yesus datang untuk menyelamatkan. Menyelamatkan ini berarti kita berdamai dengan Tuhan lewat karya Yesus di kayu salib. Jadi kedatangan yang pertama sebagai juru selamat, mendamaikan kita dengan Allah. Dialah Raja Damai secara rohani dalam setiap pribadi yang menerima. Sehingga kita dipersatukan, digabungkan lagi dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita, sehingga kita diterima menjadi umatnya. Nanti waktu Yesus datang baru kita memerintah bersama-sama. Tetapi untuk sekarang adalah perdamaian. Yesus datang sebagai Raja Damai untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Menurut Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16, di situ dia bukan cuma mendamaikan antara kita dengan Allah, tapi juga dengan sesama kita. Sehingga ketika kita terima Yesus, harusnya sudah berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama kita. Sehingga di sini juga tetap kita merasakan satu, yaitu karena kita sudah merasakan damai dari Tuhan. Haleluya. Jadi tujuan pertama adalah menyelamatkan, mendamaikan antara saya dengan Allah Bapa, antara saudara dan saya berdamai dengan Allah, supaya kita diselamatkan. Karena sejak dosa masuk dalam dunia ini, menurut Roma pasal yang ke-5 ayat 12, satu orang berdosa, seluruh dunia berdosa, sehingga kita putus hubungan dengan Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, dia mendamaikan kita dengan Allah. Haleluya. Sehingga saudara-saudara, kedamaian terasa dalam hidup kita. Ada banyak lagi ayat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22 juga disebutkan di situ. Kematian Yesus di kayu salib memperdamaikan kita, menyelamatkan kita. Tapi di Matius pasal 1 ayat 23, tolong dibaca. Tujuan yang kedua, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Yang kedua, tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mendampingi kita, untuk Immanuel, bersama dengan kita. Kenapa saudara? Manusia tidak mampu berhadapan dengan persoalan, apalagi musuh yang paling marah sama kita adalah iblis. Tapi Yesus datang Immanuel untuk mendampingi kita menghadapi persoalan. Haleluya. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia dampingi kita di setiap kali kita berhadapan dengan masalah. Dia akan dampingi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan cepat supaya kira-kira jam 9 lewat sudah selesai. Ya, yang ketiga, baca dulu dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat kedua Petrus berbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Dengan malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, di kalimat terakhir tujuan Yesus ada dua lagi di situ ayat ini. Jadi sudah empat ya. Yang kedua tadi dia akan menyertai sebagai Immanuel, dan ingat Immanuel itu menurut Matius 28 ayat 19-20 dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam, tidak pakai batas, sampai akhir zaman. Jadi Immanuel akan menyertai kita. Tapi yang ketiga adalah di ayat terakhir ayat 17, dia menanggung kelemahan kita. Tujuan yang ketiga adalah menanggung kelemahan kita. Kita banyak kali lemah, tapi dia tanggung kelemahan kita. Haleluya. Siapa di sini rasa kuat terus? Ya. Menghadapi beban terlalu banyak, pasti kita lemah. Tapi Yesus menanggung kelemahan kita. Itu tujuan, bukan cuma selamatkan kita, bukan cuma sertai kita, tapi dia lihat di saat-saat kita lemah, dia angkat kita sehingga kita bangkit lagi, kuat lagi. Yang keempat, saudara-saudara, dalam kalimat yang terakhir di ayat yang ke-17 apa? Menanggung penyakit, itu dari nubuatan Yesaya pasal 53. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat 5, dia menanggung penyakit kita, bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Amin. Saudara, apa yang kurang? Semua disiapkan oleh Tuhan Yesus. Rugi kalau tidak terima Tuhan Yesus. Kenapa? Semua disiapkan, keselamatan disiapkan, penyertaan Tuhan disiapkan, kelemahan kita Tuhan angkat, sakit penyakit kita tinggal berdoa, serahkan sama Tuhan, Tuhan sembuhkan. Buktinya tadi di Matius pasal yang ke-8 dibawa orang. Sebenarnya saudara, saya pikir kenapa Yesus harus datang menyembuhkan mertua Petrus yang sakitnya demam. Demam kan bisa sembuh sendiri ya. Ya, biasanya demam itu biasanya bisa sembuh sendiri tanpa kita minta tolong siapa. Tapi Yesus harus datang mertua Petrus disembuhkan, diangkat itu, untuk menyatakan bahwa Yesus, sekalipun Yesus belum mati di kayu salib, belum bilur, tapi bilur-bilurnya sudah bekerja
sejak Yesus datang ke dalam dunia. Karena di ayat situ untuk menggenapi, banyak orang-orang sakit disembuhkan, untuk menggenapi Yesaya pasal 53 itu bilur-bilurnya menyembuhkan. Jadi kalau Yesus punya kuasa, bilur-bilur Yesus sudah bekerja dari sejak dulu, sekarang apalagi Yesus sudah mati di kayu salib. Amin. Sudah bilur-bilur sudah jelas menyembuhkan kita. Jadi apa yang kurang? Haleluya. Yang kelima, dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Tolong dibaca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Terus dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk karena kita. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, terkutuk orang dengan Yesus, jadi sudah ganti kutuk dan sudah gantikan kita. Setelah dia tebus, dia angkat kita dan tidak ada lagi kutuk menimpa kita. Apakah kutuk nenek moyang atau kutuk dari apa saja orang yang kutuk-kutuk kita, semua Yesus sudah pikul. Dan ganti apa? Coba baca terus tadi. Masih ayat 13, 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus sudah menebus kita dari kutuk. Dia buat ini untuk apa? Supaya di dalam Dia, Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, bukan Yahudi, termasuk kita orang Indonesia. Jadi kutuk Yesus pikul, dia ganti kutuk yang ditimpakan kepada kita, dia ganti dengan berkat Abraham. Amin. Berkat Abraham, saudara bisa lihat ada 7 berkat Abraham di Kejadian pasal 12. 7 berkat Abraham, nanti saudara baca di rumah. 7 berkat Abraham. Itu dikatakan Yesus mati di kayu salib untuk mengambil kutuk kita, dan Tuhan ganti dengan berkat Abraham yang 7 berkat itu. Luar biasa. Rugi kalau tidak terima Tuhan Yesus. Yang keenam, yang terakhir, supaya jangan terlalu lama ya. Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serang minyak, dan di serang itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan bentangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu itu malaikat Tuhan ke kolam itu dan membentangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sudah bentangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakit. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Dan Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, saya mau cerita sedikit. Cerita ini agak lucu saudara, karena ada pertandingan lari lumpuh, buta, timpang. Lumpuh, ada yang buta dan ada yang timpang, saudara. Bertanding, siapa yang lebih dulu masuk ke kolam yang lagi berkocak, dia akan sembuh. Saudara, kira-kira gimana saudara lumpuh dengan timpang dengan buta?
Yang perlu di sini kalau buat saya saudara, coba mau atur baik ya. Ya maksudnya boleh satu yang buta bilang, nanti saya gendong kamu lumpuh, nanti karena kamu melek, kamu tunjukkan jalan. Nah bisa dua-dua langsung sembuh. Cuma timpang gimana, kasihan. Mereka pegang di belakang. Tapi kalau siapa lebih dulu dia yang sembuh. Jadi semua akan berusaha juara satu. Nah di situ ada yang sudah 38 tahun ini, yang saya mau tekan yang terakhir ini. Coba saudara lihat 38 tahun ini ayat yang ke-7. Dia sebenarnya yang saya mau tekankan di sini sebenarnya apa masalahnya yang terkandung dari ayat. Saya baca ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan tanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit yang sudah 38 tahun itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini bahasa kekecewaan. Sudah berusaha, begitu sudah mau dekat, orang lain sudah lebih dulu. 38 tahun kecewa dan Yesus datang khusus untuk dia. Coba tolong di yang punya HP yang ada kalkulator, coba hitung. Kalau dalam satu hari, satu kali bergoncang, 1 tahun 360 bagi bangsa Israel, 360 hari. Sekarang kali 38. Berapa kali dia kecewa selama 38 tahun? Ya, coba hitung dulu, hitung mana yang pakai kalkulator, coba hitung. 13.000 lebih kali kecewa karena 38 tahun dia. Itu sebabnya dia sangat mengeluh, Tuhan, saya sudah berusaha 38 tahun ini, saya sudah sakit, saya sudah berusaha. Setiap kali saya mau sampai di situ, orang lain sudah lebih dulu. 38 tahun, 13.000 kali kecewa. Tapi ketika Yesus datang, kekecewaan itu berakhir. Saya tidak tahu saudara berapa kali saudara sudah kecewa, tapi untuk itulah Yesus datang. Ya, saudara, saya mau bersaksi pengalaman saya. Saya waktu saya sakit, 5 dokter tolak saya. Ini 37 jahitan di perut saya karena di dalam itu sudah hancur. Usus saya hancur karena ada usus buntu. Dokter kasih obat sama saya anti sakit, ternyata sampai hancur, sudah busuk hancur, baru sudah nggak bisa lagi keluar, semua sudah menyeluruh ke tubuh sehingga harus dioperasi. Tapi begitu mau dioperasi saya demam, dokter bilang ini tidak bisa dioperasi. Begitu diperiksa, dokter bilang kita menyerah. 5 dokter datang, semua menyerah. Ini kecewa. Saya kecewa sama dokter, 5 dokter. Akhirnya saya panggil hamba Tuhan. Ada 2 orang hamba Tuhan. Pas datang, saya bilang, tolong doakan. Dia tanya, sakit apa ini menurut dokter? Tanyalah dulu sama dokter. Begitu hamba Tuhan ini tanya, dokter cuma jawab, ini tidak mungkin dioperasi, dia dalam keadaan panas tinggi, tidak boleh dioperasi, jadi tinggal tunggu untuk mati. Hamba Tuhan ini berbisik, tapi saya dengar mereka bilang, ayo kita serahkan saja. Coba hamba Tuhan dokter bisa mengecewakan
Saya nangis waktu itu. Saya bilang saya masih mau melayani di sekolah Alkitab. Karena itu baru tahun 91, saudara-saudara. Tahun 1991. Dokter dan pendeta bisa mengecewakan, tapi waktu saya bilang, Tuhan, saya masih mau melayani, kasih umur panjang. Tuhan cabut kekecewaan saya. Sampai hari ini saya masih hidup. Sebenarnya dari tahun 91 saya sudah tidak ada lagi, tapi sekarang saya masih ada. Kenapa? Tuhan datang juga untuk mengambil kekecewaan saya, sehingga saya harus berharap kepada Tuhan. 38 tahun, 13.000 kali kecewa. Tapi di saat ketemu Yesus, Yesus datang, kekecewaan itu berakhir. Malam hari ini saya tidak tahu, saudara, berapa kali saudara kecewa. Ke dokter, kecewa, dokter mungkin bilang apa, saya tidak tahu. Kalau itu seperti saya, datang lagi hamba Tuhan, serahkan saja. Wah, saudara, hati-hati saudara, pendeta-pendeta, jangan main serahkan-serahkan. Hamba-hamba Tuhan jangan main serahkan-serahkan, biar sudah parah, minta kemurahan Tuhan. Karena kalau saudara serahkan, itu akan mengecewakan dan dia akan membawa kepada kematian, mati dalam keadaan kecewa. Berdosa kalian. Mari saya akan akhiri, saudara, kita baca ayat pokok sama-sama, saudara. Tapi saya minta ganti kata di situ kita, ganti dengan nama saudara. Yesaya pasal yang ke-9 dan saudara yang punya beban atau penyakit, mungkin ada yang seperti yang poin yang pertama yang belum diselamatkan. Hari ini dia lahir untuk saudara, untuk menyelamatkan, membereskan hubungan dengan Bapa. Mungkin ada pada poin yang kedua yang ingin supaya dia disertai. Malam hari ini Yesus lahir untuk saudara, untuk menyertai sebagai Immanuel. Kemudian yang ketiga, dengan macam-macam kelemahan, kalau saudara termasuk di situ, saudara, malam hari ini Yesus lahir untuk saudara, untuk mencabut kelemahan saudara. Kalau ada sakit, kalau ada yang sakit hati, kalau ada yang kecewa, malam hari ini Yesus lahir untuk kita. Mari kita akan baca sama-sama ayat ini, tapi ganti dengan nama saudara. Dengan segala beban hidupmu, ingat dia lahir untuk kita. Yesaya pasal 9. Mari kita berdiri semua. Kita akan baca dan ganti kata kita itu, ganti dengan nama sendiri. Saya akan baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk Max. Kalau kalian sebut nama sendiri. Sekali lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk Max. Seorang putra telah diberikan untuk Max. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Saudara, dia lahir untuk kita. Yang belum diselamatkan, dia lahir untuk saudara yang belum diselamatkan. Malam hari ini kalau ada yang mau terima dia, saudara akan diselamatkan. Yang keempat, segala macam penyakit, dia datang untuk kesembuhan kita. Yang sakit malam hari ini, dia datang untuk saudara, supaya saudara disembuhkan. Terjadi. Yang kelima, mengganti kutuk menjadi berkat. Berkat Abraham diberikan kepada kita.
Mungkin ada kutuk-kutuk yang sudah diucapkan oleh orang tua atau opung-opung dulu, sehingga ada yang tidak bisa melahirkan dan dikutuk. Malam hari ini kutuk itu diangkat oleh Tuhan dan Tuhan ganti dengan berkat Abraham. Dan yang ke-6, mungkin ada yang kecewa. Tidak mungkin 13.000 kali kecewa, 38 tahun kecewa. Tetapi saudara-saudara, mungkin ada yang sudah mengecewakan. Mungkin ada teman saudara, atau mungkin ada hamba Tuhan yang pernah mengecewakan, atau mungkin ada dokter yang mengecewakan. Saudara, waktu orang yang sakit 38 tahun itu, Tuhan Yesus dengar saja dan dia tolong. Dalam pertama, akulah iman yang menghubungkan satu dengan tiga. Akulah sukacita yang sangat dirindukan. Akulah nyanyian yang untuk dipersembahkan. Akulah kesabaran terhadap sesama manusia. Islammu. Akulah gembala sidang jemaat yang baikkan. Akulah tama-tama yang Akulah yang suka membantu. Akulah guru sekolah. Akulah damai yang dirindukan. Akulah damai yang dirindukan segenap umat manusia. Akulah mata rantai yang terakhir, di mana-mana pun sangat berguna karena aku adalah doa. Walaupun orang yang berdosa
selanjutnya kami beri kesempatan kepada pengurus wilayah untuk menyampaikan kata-kata sambutan, dan ini diwakilkan kepada Bapak Pendeta Sianturi. Kepada Bapak Pendeta Sianturi kami persilakan maju ke depan. Setelah ini Shalom Bapak Ibu. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di kesempatan ini. Saya izin kepada Pak Ketua Wilayah, menyampaikan Bapak ya, sama Pak Bendahara Wilayah. Saya hanya mau sampaikan terima kasih kepada Mas juga malam hari ini sudah menyampaikan tentang firman Tuhan untuk kami semua. Dan juga kami mau sampaikan kepada seluruh umat Tuhan yang hadir, selamat hari Natal untuk kita secara khusus, bahwa umat Tuhan di gereja GPDI Bethesda ini yang malam hari ini bersuka cita bisa bersama-sama buat perayaan Natal. Selamat sudah terlaksana perayaan Natalnya. Terima kasih untuk hidangan, sambutan, dan semua hal yang sudah dilakukan. Tuhan kiranya memberkati. Akhir kata dari kami Majelis Wilayah, mari kita tetap semangat melayani Tuhan, dan selamat Natal bagi kita semua. Salam.